para tuan guru, para tokoh masyarakat, para tuan haji, ibu haji, bil khusus yang sama-sama kita hormati, Al-Mukarram Bapak Agus Siono, ya. Ibu oh ya Setia Bestari, ini artis ya, artis nama Bapak di atas. Al-Mukarram Bapak Ustadz Haji Muhammad Gibran SAG. Al-Mukarram Bapak Ustadz Muhammad Ali Sodik. Al-Mukarram Bapak Ustadz Abdul Rahim Ketua RW Bapak Yaman, Bapak Lurah. Jamaah di mana? Sini nggak ada tulisan Bapak Lurah. Kesalahan ini Sanduki nggak ada. Kurang ini dapat tadi. Baru aja nyampein daripada informasi penting buat kita terkait masalah KTP, PTSL, apalagi dari Lurah. Pajak ya, kita doakan mudah-mudahan tadi orang-orang yang sudah saya sebutin semuanya mudah-mudahan diberikan kesehatan zahir batin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimudahkan rezekinya, diberkahkan rezekinya, diberkahkan rumah tangganya, diberikan anak-anak yang soleh dan solehah. Amin ya rabbal. Ada yang lupa sebelahnya kepada YTH pengurus Masjid Al-Falah Bojong Menteng, Ustadz Mas Duki yang tadi pertama udah nyampein daripada sambutannya dan sekaligus menjadi wasilah saya bisa bermuajaah bersilaturahmi di depan bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Kita doakan Bapak Ustadz Mas Duki senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah, berkah rumah tangganya, berkah rezekinya, berkah anak-anaknya, dan tambah berkah lagi ilmu serta kemanfaatannya. Amin ya rabbal. Juga seluruhnya para panitia peringatan Maulid Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tim hadrah, bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir pada malam hari ini, yang mohon maaf tidak bisa disebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takdim saya. Mudah-mudahan langkah kaki kita dari rumah menuju tempat ini menjadi sebab diampuninya dosa-dosa kita, diampuni dosa-dosa kedua orang tua kita, diangkat derajat kita, derajat kedua orang tua kita, keluarga kita jadi keluarga sakinah mawaddah warahmah, diberikan keturunan soleh dan solehah. Amin ya rabbal
Bu, Bu, itu ngapa turun ke bawah? Hah? Gitu. Iya. Orang dari atas turun ke bawah ini. Biasanya kan kalau ibu-ibu senangnya di atas ya Pak ya? Ya Pak? Salam ibu-ibu, semuanya sehat Bu. Nek sehat. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah. Di malam hari ini cuacanya cukup cerah, kita bisa berkumpul, bermuajahah, bersilaturahmi. Mudah-mudahan sekali lagi silaturahmi kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat beserta salam semoga terlimpah curah kepada penghulu alam Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kelak pada hari kiamat nanti kita mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal. Bapak Ibu jamaah maulid yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yusabbihu lillahi ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Walladzi ba'atha bil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Al-ayah. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wal ardh. Semua apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi itu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tasbih itu artinya adalah mensucikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yusabbihu lillahi ma. Ada yang kadang menggunakan man, ada yang kadang menggunakan ma. Kata para ulama, kalau man itu lebih banyak adalah makhluk yang berakal. Kalau menggunakan ma itu artinya adalah yang digunakan ghairu akal. Artinya kalau yusabbihu lillahi ma, apa-apa makhluk yang tidak berakal, kebanyakan makhluk yang tidak berakal itu mereka semuanya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata kita punya guru, emang di muka bumi ini makhluk yang paling banyak adalah makhluk yang kagak memiliki akal. Ikan di lautan, ya nggak Pak? Jenis ikan aja kan banyak. Kalau yang suka mancing paham, ada ikan emas, ada ikan lele, ada ikan dan banyak sekali jenis-jenis daripada ikan-ikan. Itu baru satu jenis yang di laut. Semuanya makhluk itu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu ketika Nabi Daud sedang membaca kitab Zabur. Nabi Daud kan kitabnya namanya Zabur. Kalau Nabi Isa
apa? Injil. Ya, kalau Nabi Musa tahu Taurat, Nabi Muhammad itu Al-Quran. Kita punya anak kelas 5 SD. Saya punya anak kelas 5 SD. Waktu ulangan biasa kita kepo, nanya, "Kak, tadi kamu udah ulangan?" "Udah." "Bisa kerjain soalnya?" "Wah, bisa." "Pelajaran apa tadi?" "Pelajaran agama." "Oh, pelajaran agama. Kamu ada yang ingat nggak soalnya?" "Ada." "Apa?" "Apakah nama kitab yang diturunkan kepada Nabi Daud?" "Terus kamu jawabnya apa, Kak?" Saya jawab, "Ada di kitab Safinatun Najah." Dia jawab dari kitab Safinatun Najah. Orang anak kita juga belajar kitab Safinatun Najah. Pas ada ulangan ditanya, kitab apa yang diturunkan kepada Nabi Daud? Jawabnya adalah kitab Safinatun Najah. Buset, malu-malu dari mana? Kok malu-malu paling Ustaz dulu? Nabi Daud lagi baca kitab Zabur. Ketemunya ada cacing, dudatul amra, cacing itu. Nabi Daud mikir, cacing buat apaan? Manfaatnya apa itu cacing? Akhirnya ketika Nabi Daud rentak di dalam hatinya, itu mikirin itu cacing kita buat apa itu cacing? Akhirnya itu cacing dikasih kekuatan oleh Allah, bisa ngomong. Cacing bisa ngomong itu cacing. Amin. Nabi Daud, "Wahai Nabi Allah, aku kalau siang hari fa'alhamani an aqula subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar alfa marrah." Wahai Nabi Daud, aku kalau setiap pagi itu dikasih ilham sama Allah Subhanahu wa ta'ala untuk berzikir kepada Allah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar alfa marrah, 1000 kali. Itu cacing ternyata kalau pagi zikirnya subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar 1000 kali. Wa bil lail, dan kalau malam hari fa'alhamani an aqula, aku kalau malam hari dikasih ilham oleh Allah untuk mengucapkan sallallahu ala Muhammad itu alfa marrah, 1000 kali. Jadi ternyata itu cacing diciptakan oleh Allah. Dia juga berzikir kepada Allah kalau pagi subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah alfa marrah, 1000 kali. Kalau malam sholawatnya 1000 kali. Kadang-kadang kita yang mancing kagak pernah zikir, kagak pernah sholawat, ambil itu cacing buat umpan mandi. Halo. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, apa saja yang di muka bumi ini, terutama yang goyang akal, itu mereka mensucikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kalau kita dengar begitu, kita malu sama yang namanya cacing, makhluk yang seolah-olah kata kita agak bermanfaat, tapi dia berpikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Pikirnya orang tanggung-tanggung 1000 pagi, entar malam 1000. Gitu Pak. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi taufik hidayah kepada kita agar kita bisa mampu untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi. Dari ayat ini kata ulama, tugas pokok Nabi. Tugas pokok Nabi pertama adalah mengajarkan daripada Alkitab, mengajarkan daripada Al-Quran. Yang kedua, Nabi kita Muhammad SAW punya tugas pokok mengajarkan daripada hikmah. Kata ulama mufasir artinya adalah mengajarkan sunnah, mengajarkan daripada hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, Nabi punya tugas pokok wa yuzakkihim, yaitu punya tugas membersihkan hati-hati kita umatnya daripada kemusyrikan dan penyakit hati. Pertama, Nabi kita punya tugas pokok yaitu mengajarkan Al-Quran. Tadi kata Pak RW, ini alhamdulillah ini udah dibuka pengajian anak-anak ya Pak RW ya. Mana Pak RW? Pak RW. Rumah dia. Atimu awladam ala salasi fisalin. Ajarkan kepada anak-anak kalian 3 perkara. Didik anak-anak kalian 3 perkara. Pertama, hubbul Quran. Yang kedua, hubbul Nabi wa ali dan keluarga Nabi Muhammad SAW. Ini alhamdulillah di masjid kita ini yang tadi katanya sudah disebutkan siapa tadi yang wakafin, dipakai buat ngaji, dipakai buat ibadah. Mudah-mudahan terus amal jariahnya mengalir, mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Diajarkan itu Al-Quran. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mengajarkan Al-Quran, orang yang mau belajar dan mengajarkan daripada Al-Quran. Alhamdulillah. Apa hak Al-Quran? Di dalam kitab I'anatul Talibin dijelaskan bahwa hak Al-Quran itu Pak Bu, hak Al-Quran itu dikhatamkan 1 tahun 2 kali. Dihatamkan 1 tahun 2 kali. Itu haknya Al-Quran. Kalau ingin mendapatkan syafaat Al-Quran besok di kuburan di hari kiamat, itu salah satunya tunaikan hak Al-Quran, yaitu 1 tahun dibaca hatam. Nah ini pada pura-puraan. Saya hatam Ustaz. Apa? Saya pas hatam kalau ada orang meninggal dua, ada bisnis tanah kunjung, baru itu saya hatam. Kenapa saya hatam sesemangat itu? Karena nanti selesai hatam ada berkata ayamnya. Pas dia baca di rumah mah seayat 2 ayat ya para hatam dia baca. Pas giliran ada jok tanah kunjung baru dia bisa hatam. Tapi alhamdulillah itu bisa hatam juga. Alhamdulillah. Setahun dia hatamin minimal 2 kali. Insya
Biasanya kita pas Ramadan ya nggak, kita menghatamkan daripada Al-Quran di Gobiar itu. Ada yang 1 hari itu 2 juz. Akhirnya pas hatam itu selesai daripada puasanya 30 hari. Puasanya selesai 1 bulan, hatam udah 2 kali. Alhamdulillah. Itu hak daripada Al-Quran. Dan Nabi diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya adalah tugasnya, yakni membacakan, menyampaikan daripada firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Jadi maulid sebenarnya Pak kembali kita. Jangan makai kita macam-macam ke maulid itu hormon ikutin sunnah Nabi apa? Wa poligami bini 2 3. Alhamdulillah memang ya. Nyari yang ribet-ribet. Maka kata Mbak Maimun apa? Kalau orang poligami dia niatnya katanya sunnah Nabi, itu pastikan orang itu PA-nya orang. Kok bisa Ustaz? Orang poligami kata orang dia ikutin sunnah Nabi. Kalau Nabi poligami itu berdasarkan wahyu. Kalau itu poligami berdasarkan Ambura itu pakai lagi kemana Ambura ya. Jadi salah satu kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW yang simpel-simpel aja kita. Artinya keseharian yang kita laksanakan kalau kita bisa memati itu sesungguhnya sudah mengandung daripada sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makan, ya kan? Dari dulu orang tua kita udah ngajarin makan dong pakai tangan kanan. Ya, makan pakai tangan kanan. Terus kalau guru kita ngajarin makan pakai tangan kanan. Terus apa? Tangan kanan tapi 3 jari. Kata Ustaz Tirta, muridnya kata 3 jari guru, susah makan kan guru. Lalu bagaimana 3 jari itu? 3 jari saya begini ya susah makan. 3 jari itu pertama, ibu jari, nunjuk, jari tengah, 3 jari. Ini sunnah yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini pakai peci. Ini kan keseharian kita. Cuma permasalahan kita kurang hidup. Kurang hidup apa? Kurang kita itu memfokuskan. Coba kalau pakai peci, ya Allah, saya lihat pakai peci ini ikutin sunnah. Ya Allah, saya pakai baju, pakai serban, pakai sarung, ini ikutin sunnah Nabi. Karena pada hakikatnya memakai pakaian adalah menutup ikutin sunnah. Bisa simpel nggak? Cuma kadang kita kurang apa? Kurang memperhatikan, kurang merasa. Nggak dirasain, seolah-olah itu semuanya menjadi kebiasaan yang akhirnya ujung-ujungnya tidak akan ada nilai pahalanya di sisi Allah. Kan innamal a'malu ya enggak? Kata Imam Ghazali, setiap pergerakan duduk diam kita pergerakan apapun kalau tidak diniatkan maka itu semuanya jadi ladang, jadi tidak bernilai apa. Maka kita datang dari rumah menuju masjid, 1 kita lihat itikaf, 2 kita lihat silaturahmi, 3 kita lihat yaitu berkumpul dengan orang-orang soleh. Di antara niat-niat kita menuju masjidnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya, jadi simpel, sebenarnya simpel. Keseharian kita yang sudah lazim, orang-orang kita itu berpakaian, berpeci, bersorban, makan, ini tinggal diniatkan di dalam hatinya. Dirasakan ingin mencontoh, ingin belajar mengikuti sunnah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal
Nabi mengajarkan sunnah mulai dari tidur sampai tidur lagi. Itu tidak ada yang tidak terlepas daripada ajaran Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kan kita wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana caranya itu biar bisa bernilai ibadah? Ya salah satunya adalah mencontoh terhadap apa yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan menanamkan niat-niat yang baik. Innamal a'malu binniyat. Kata para ulama, hadis innamal a'malu binniyat itu dikatakan sepertiga daripada ilmu agama. Dari mana itu sepertiga ilmu agama? Dari hadis pokok pertama innamal a'malu binniyat. Yang kedua min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Dan yang ketiga man ahdasa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Tiga. Ada yang bilang katanya itu 4/4 daripada ilmu agama ada di innamal a'malu binniyat. Ditambahin satunya lagi innallaha thayyibun yuhibbut thayyibat. Sungguhnya Allah itu indah dan mencintai daripada keindahan. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selanjutnya adalah wa yuzakkihim. Nabi punya tugas pokok adalah membersihkan hati-hati umat dari segala macam bentuk-bentuk kemusyrikan dan penyakit-penyakit hati. Nabi punya tugas itu 3 pokok ini. Kemusyrikan, maka Nabi diutus ke Mekah di zaman jahiliyah. Yang kemusyrikan saat itu adalah menyembah daripada berhala, menyembah daripada patung. Dikatakan juga zamannya zaman jahiliyah, karena saking jahiliyahnya dan saking parahnya itu jadi bikin patung dari adonan roti. Ntar kalau lapar maaf Tuhan ya diprotes itu tangannya dimakan. Jahiliyah sampai nanti taruhannya itu kalau kita pakai mentaruhan duit ya nggak Pak? Mentaruhannya paling mentaruhan duit. Kalau di zaman jahiliyah itu taruhannya kandungan. Ini kira-kira kandungan di dalam perut ini laki-laki atau perempuan. Taruhannya begitu. Akhirnya apa? Dibelah itu perutnya perempuan. Kalau laki-laki ya berarti dia menang, kalau kagak ya berarti dia kalah. Saking parahnya zaman jahiliyah. Diutus Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di antaranya adalah membersihkan daripada bentuk-bentuk kemusyrikan, membersihkan daripada penyakit-penyakit hati. Wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada suatu ketika dijelaskan di dalam kitab Hayatus Sahabah oleh Maulana Ilyas Al-Kandahlawi yang dilanjutkan oleh putra beliau yaitu Maulana Yusuf Al-Kandahlawi. Beliau mengarang kitab, nama kitabnya adalah Hayatus Sahabah. Ditukilkan sebuah cerita di mana Abu Hurairah radhiyallahu anhu itu pernah diajarnya oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dibersihkan hatinya oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi suatu ketika ini Abu Hurairah salah satu santri Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, itu yang disebutnya dengan Ashabus Suffah. Jadi kan sekarang lagi viral nih. Katanya apa? Pondok-pondok pesantren itu
itu katanya Pak, pondok pesantren itu adalah manut pahamnya paham Hindu-Buddha. Padahal yang namanya pondok pesantren itu salah satunya adalah pengikut daripada Ashabus Suffah. Siapa itu Ashabus Suffah? Ashabus Suffah itu dijelaskan kurang lebih ada 60 sampai 70 orang. Yang mana mereka sudah tidak punya keluarga, fakir miskin, tidak punya rumah, tinggalnya di emperan Masjid Nabawi. Ashabus Suffah tidak ada. Di zaman Nabi itu santri-santri yang belajar langsung kontinu kepada Nabi. Jadi Nabi kalau dapat hadiah itu Nabi ambil sebagian dan sebagian lagi dikasihkan, disedekahkan kepada Ashabus Suffah. Kalau dapat sedekah, Nabi nggak makan sedikit, semuanya diserahkan kepada Ashabus Suffah. Kurang lebih 60-70 orang Ashabus Suffah sampai Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang secara kontinu belajar kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu ketika Abu Hurairah itu biasa. Kalau di Masjid Nabawi di zaman Abu Hurairah, di zaman Nabi itu mereka jatuh kalau pas lagi sholat berjamaah, itu hal yang biasa. Kenapa? Karena mereka jarang makan. Kadang bisa ketemu makan seminggu sekali, 3 hari sekali. Tapi tetap mereka istiqomah menjalankan ibadah. Jadi kalau sholat jamaah kata blok, goyang kata blok. Sampai Abu Hurairah cerita pas tidak lagi apa? Lagi sembahyang itu karena saking laparnya dia jatuh terus diinjak lehernya itu bocah. Abu Hurairah majnun, Abu Hurairah majnun, Abu Hurairah gila, Abu Hurairah gila itu maksudnya punya penyakit ayam, jatuh dulu injak lehernya, cara ngobatinnya begitu. Kata Abu Hurairah mati usia itu bukannya gila, gue rapper, dan sering Abu Hurairah ngadu ke Nabi, ya Rasul, lapar, dibuka perutnya. Ini ada ganjalan perut, ganjalan batu di kanan kiri. Nabi orang kalah siap, dibuka lagi bajunya, telur 2, 4. Ya, itu begitu Pak. Mujahadahnya Abu Hurairah. Akhirnya satu ketika itu Abu Hurairah ada pikiran dalam hatinya. Dalam hatinya ada rasa tomak, berharap pengen dikasih sama orang. Ada yang ngajak makan. Begitu Pak. Akhirnya Abu Hurairah mau keluar di perempatan. Dijelaskan nanti itu lewatlah Sayyidina Abu Bakar. Abu Bakar lewat, dulu Abu Hurairah berdiri mengucapkan salam. Assalamualaikum ya Abu Bakar. Waalaikumsalam. Gimana katanya Abu Hurairah? Kita mau ngomong Abu Bakar bisa ngomong. Jadi ayat ini maksudnya lupa. Tiap harinya ada Abu Hurairah. Itu bahasa apa namanya? Bahasa ya. Dijawab sama Abu Bakar. Ini ayat maksudnya begini dan ini begitu. Dan Abu Hurairah ada yang mau ditanyakan lagi enggak? Maaf Abu Hurairah, saya lagi kesibukan yang mendesak, saya harus segera. Akhirnya Abu Hurairah kecewa dalam hati, boleh diajak maaf. Dan kami siapa? Sayyidina Umar. Assalamualaikum. Salam. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Ada apa Abu Hurairah? Ini saya mau nanya, nanya apa? Nanya ini maksudnya apa? Jelasin lah. Padahal itu nanya aja sebenarnya basa-basinya pembuka omongan dia enggak ya ada. Udah dijawab sama Sayyidina Umar. Selesai. Ada lagi keperluan mau Abu Hurairah? Tidak. Kalau begitu saya harus melanjutkan tugas penting dulu. Kecewa lagi dalam banyak. Nah ini kata Abu Hurairah, annahu ya'lamu walau fi nafsi wal wajhi
Ya Abu Hurairah kata Nabi, sini. Ayo kamu ikut saya. Siap ya Rasul. Saya di sini ya Rasul. Saya ikut jenengan. Oke. Lanjut. Ikut toh Abu Hurairah kemudian ditanyakan sampai ke rumah istri Nabi. Nabi nanya, wahai istriku, adakah makanan yang bisa kita makan? Kata istrinya, ada ya Rasulullah. Baru saja ada yang mengantarkan daripada semangkok susu. Semangkok susu. Abang ngomong dalam hati, yes. Jadi minum susu, yes. Lalu Abang panggil ya Abu Hurairah, mari masuk. Masuk, susunya taruh di tengah. Terus kata Abu Hurairah, buat susu minum. Tapi apa kata Nabi? Ya Abu Hurairah, kamu panggil teman-temanmu Ashabu Suffah yang ada di masjid. Ashabu Suffah 70 orang Pak, susunya satu mang. Kecewa Abu Hurairah. Gue yang emang gue yang ngarep-ngarep pengen apa? Pengen dapat makanan ini nanti gue suruh makan ini lagi. Udah itu bukan 1-2 orang, 60-70 orang. Tapi apa kata Abu Hurairah? Kan dia sering ngaji. Dia ngomong dalam hatinya, man ata'ani faqad ata'allah wa man asani faqad asallah. Itu pentingnya orang begini. Dia langsung bisa menyikapi keadaan hatinya. Nafsunya usah zero. Harus dengan semua yang minum dulu. Harus dulu. Tapi dia halal oleh Abu Hurairah karena Abu Hurairah paham itu dia punya penyakit. Siapa orang yang taat kepada Rasulullah maka dia taat kepada Allah. Siapa orang yang maksiat kepada Rasulullah berarti dia maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah siap ya Rasul? Hatinya mah dongkol. Ya, hatinya itu rawat nafsu. Siap ya Rasul. OTW kita panggil itu teman-teman kita datang ke Nabi. Panggil semua itu 60-70 orang ke rumah Nabi. Biasa sahabat masuk ke rumah Nabi ucapin salam keliling bikin alaq. Alaq ini modelnya gini kita 70 orang di tengah-tengah susu di depannya. Udah ya Abu Hurairah, udah kumpul semua, sudah ya Rasul. Oke, kalau begitu angkat itu mangkok susu. Apa kata Abu? Yes. Berarti dua yang bilang yes. Yang terjadi apa kata Nabi? Jangan kamu minum sekali-kali itu susu yang ada di mangkok, kecuali itu teman-teman kamu semuanya minum semua. Kok pakai hatinya? Maksudnya berbontak-bontak. Akhirnya mau tadi nyaman atau hari bahkan langsung loh warna langsung loh wah harus kuat minumin satu kali minumin itu sampai 70 orang maka kata Rasulullah tidaklah aku meminumkan teman-temanku sampai selesai semuanya kecuali dalam hatiku berkata buras habis sampai yang ke-70 orang selesai dikatakan kata Allah itu susu kira-kira kotoran itu kira-kira 2 tetes tinggalan 2 tetes Nabi dulu aku minum lagi orang ada bisa kan udah ya orang udah ya Rasul. Berarti sekarang tinggal jatahku dengan jatahku kata-kata. Dengan ini mau aku ya Rasul. Yang duluan aja udah minum. Karena aku tahu kalau aku tadi minum ya kurus. Tapi apa kata Nabi? Enggak, duluan minum. Tapi nggak mau ya Rasul. Minum. Ada mau dah. Minum itu apa udah 2 tetes. Takut. Kenapa takutnya diminum suka dia kurus.
blok. Diangkat. Kata Nabi, lagi minum lagi. Minum blok. Diangkat lagi dia kata. Minum lagi, blok. Pas keempat kalinya disuruh minum oleh Nabi ya Rasul, sudah tidak ada lagi tempat susu di dalam perut saya. Makanya lagi. Oke, kalau begitu sekarang giliran saya. Nabi minum yang 2 tetes. Itu salah satu proses tazkiyah, membersihkan hati dari kemusyrikan dan membersihkan hati dari penyakit-penyakit hati. Di antaranya adalah tomat ngarep dikasih sama orang lalu kemana itu? Itu salah satu ajaran yang diajarin sama Nabi. Dan kita waktu di pondok diajarin kalau itu kehabisan duit, ya kehabisan daripada transferan kiriman dari rumah, lo jangan buru-buru hubungin orang tua lo. Terus ngapain saya? Lo sholat 2 rakaat, sholat hajat mohon sama Allah. Jadi artinya begitu Pak. Dilatihnya begitu. Sholat dulu hajat 2 rakaat, tunggu dulu kira-kira kagak ada sinyal bakalan duit sampai telepon baru orang tua lo. Ini sama sebenarnya. Latihan buat ibu-ibu kepada suami. Ya Bu. Diri saya pintar banget Bu. Pintar nyari duit. Kalau saya kan tugas saya mah nggak ngapa-ngapain sih, nggak ada kerjaan. Kalau ini saya itu pintar nyari duit. Ditaruh di mana dia duit, saya simpan pasti bakal ketahuan itu saya. Itu sampai itu. Para ibu-ibu diajarkan, santriwati, santri-santri perempuan diajarkan besok kalau udah berumah tangga. Satu, kalau butuh biaya belanja itu yang pertama tuh jangan buru-buru minta sama laki lo. Halo, jangan buru-buru lo minta sama laki lo. Lo sholat hajat dulu 2 rakaat, mohon ya Allah ini saya mau belanja. Assalamualaikum. Kamu lagi jangan lupa kewajiban. Itu matinya begitu kok. Jangan apa-apa dikit-dikit laki. Yang laki dikit-dikit bini. Itu salah satu ajaran yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, yakni melaksanakan daripada belajar membersihkan hati lalu berhubungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya dan tugas Nabi secara garis besar mengajarkan Al-Quran. Kewajiban mengajarkan anak itu adalah kewajiban fardu kifayah buat bapak dan emaknya. Jadi yang punya kewajiban bukan Ustaz Mas Duki. Yang punya kewajiban adalah emak bapaknya. Kalau emaknya udah ngajarin anaknya, gugur kewajiban bapaknya. Emaknya nggak ngajarin, bapaknya orang ngajarin, yang dosa emak bapaknya. Tuh, nggak usah, saya udah bisa ngajar, udah bisa baca Quran, udah bisa ngaji saya. Itu baru kegurunya, Ustaz Mas Duki. Dan udah kepikiran, kita mau ngomong nyari duit, ustaznya orang dipikirin. Halo, halo. Kenapa kurang ya Pak? Kewajiban kita dialihkan, dia nggak suruh kerjain coba Ustaz Mas Duki. Itu orang tua yang punya duit, cari duit. Ya, pas kita dapat duit orang yang begini sama Ustaz Duki. Rokok aja, biayaran orang. Ya anak kalau bisa ngaji, komplit untuk Ustaz Duki.
Apa ya Bu? Halo. Ya Bu, jadi kewajiban itu fardu kifayah. Kalau ada laki yang ngajarin, bini gugur. Kalau bini yang ngajarin, laki gugur sudah. Anak yatim Ustaz, nggak ada mak, nggak ada bapaknya. Itu kewajiban siapa? Dia kerabat-kerabatnya. Kerabat-kerabat itu punya kewajiban untuk ngajarin itu ponakannya yang yatim. Ini maksud semua dititipin ke panti asuhan, dititipin ke pondok-pondok yatim biar lepas kalau tinggal tanggung jawab. Alhamdulillah ini padahal itu ladang pahala buat kita. Diberkah insya nah, tugas pokok Nabi itu adalah mengajarkan Al-Quran, mengajarkan hikmah yaitu sunnah Nabi kita Muhammad SAW, dan Nabi punya tugas untuk tazkiyatun nufus, yaitu penyakit hati terutama yaitu kemusyrikan yang ada di dalam hati. Bahwa syirik yang berbahaya itu adalah syirik hobi, yaitu syirik yang sama, yang nggak berasa tuh kita, yang nggak berasa di dalam hati kita, penyakit-penyakit hati. Bahkan dalam satu hadis Nabi, man lam yaskurillah lam yaskur, man lam yaskurillah lam yaskurillah. Siapa orang yang tidak bersyukur kepada manusia, maka dia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa orang yang kagak berterima kasih kepada manusia, maka dia tidak berterima kasih kepada Allah. Kalau orang baik kepada kita, gampang kita berterima kasih. Betul nggak Pak? Bu? Kalau orang datang ujuk-ujuk masih duit ya, mau baru Pak 2 miliar. Alhamdulillah, makasih. Ya, kita langsung terima kasih alhamdulillah Pak saudara Tuhan. Ya, itu kalau orang baik. Tapi kalau orang kagak baik, Allah juga zalim sama kita. Padahal hadisnya tadi itu maknanya itu umum. Man lam yaskurin nas, siapa orang, dan siapa orang itu umum, baik orang yang baik sama kita, orang yang kagak baik sama kita. Kita diperintahkan untuk bersyukur, berterima kasih sama dia. Kalau kita bisa bersyukur sama orang yang baik, sama orang yang kagak baik sama kita, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kata Imam Syafi'i, kalau bersyukur sama orang yang baik gampang, tapi kalau bersyukur kepada orang yang kagak baik ini perlu pemikiran yang berbeda. Gambarannya begini, kalau kita diomongin sama orang, ya, dikunci, ya, diomongin kejelekan-kejelekan kita sama orang lain, itu kira-kira yang dapat dosa siapa Bu? Orang yang ngomongin kita, ya kan? Yang dapat pahala orang yang diomong. Maka kata Imam Syafi'i, harusnya kita yang di depan TV, ya, gambaran kita di depan TV, orang sembahyang, orang zikir, orang ibadah, orang apa-ngapain masuk saldo. Pahala diomongin orang masuk. Kalau tetangga sebelah ngomong lagi pahala diomongin orang. Pahala diomongin orang. Lalu dia orangnya orang ngapa-ngapain, zikir kagak, ibadah kagak. Maka harusnya orang yang diomongin itu mengucapkan alhamdulillah, terima kasih. Bukan yang ngapa-ngapain dapat pahala diomongin. Terima kasih.
di mana Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan apa anta Muhammad dan akhir sunati dapat berada wa man ahabani kan siapa orang yang menghidupkan sunnahku berarti dia siapa orang yang cinta kepadaku maka dia setia bersama di dalam surga. Amin ya rabbal alamin.